Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman podcast Mansade melangkah lebih maju. Oke, kali ini bersama saya Rizky Alfatir Prasetyo yang akan menjadi host. Kali ini kita akan bincang-bincang seru nih bareng teman berprestasi dari SMA kita, SMA Negeri 1 Demak. Mari kita sapa Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Halo, perkenalkan nama saya Mamat Faiz Acakahanin, biasa dipanggil Faiz. Kebetulan saya ini menjadi duta gerakan Ayo Rukun pada minggu lalu. Salam kenal. Halo Mas Faiz. Ya. Buat teman-teman yang pengen tahu, ternyata Mas Faiz itu masuk ke duta rukun apa Mas tadi? Duta gerakan Ayo Rukun. Itu yang nyelenggarain dari mana Mas? Itu yang minggu lalu itu diselenggarain oleh KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Namun sebenarnya ini udah lama dibuat sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Oke. Ini apa? agak dingin ya suasananya ya. Emang kayak gini. Pertama kali ini Ya saya mungkin ya karena beritanya sekarang kan lagi dingin pulang sini. Ya. Dingin dia. Ya. Langsung to the point aja pertanyaannya Mas Ya, Faiz. ya. Apa itu dutakan gerakan Ayo Rukun? Nah, terus siapa yang memberikan gelar tersebut? Karena sepertinya kayaknya ini baru-baru aja ya. Ya. Iya, boleh dijawab Mas. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu duta gerakan Ayo Rukun, sebenarnya gerakan Ayo Rukun ini kan suatu kalimat ya. Ya. Terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu gerakan. Kita tahu lah gerakan itu apa. Gerakan itu kayak tindakan, aksi ataupun action. Lalu diikuti dengan kata ayo. Kita tahu, contohnya kita mengajak teman kita, ayo deh, ayo ngaji, ayo nonton TV, ayo bermain game. Jadi ayo itu suatu ajakan untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu diakhiri dengan kata rukun. Nah, kata rukun ini yang menjadi pembeda sebenarnya. Misalkan ayo ngaji itu kan berbeda dikatakan. Kalau ayo rukun itu memiliki makna ketika kita mengajak seseorang untuk saling mempererat kebersamaan dan tanpa mempertimbangkan perbedaannya. Jadi kita itu menerima segala hal, tapi tetap ada batasannya. Jadi gini, jadi simbolannya itu gerakan Ayo Rukun itu jadi suatu tindakan yang digunakan untuk mengajak seseorang ataupun kelompok untuk saling bekerja sama tanpa menghiraukan perbedaannya. Jadi seperti itu. Lalu kalau itu ya gelarnya itu dari siapa? Sebenarnya gelar yang diberikan Duta Gerakan Ayo Rukun itu dari KPK. Tapi menurut yang saya baca, Gerakan Ayo Rukun itu sebenarnya sudah lama lah, dari tahun 2023 mungkin. Yaitu tepatnya pada tanggal 25 November. Kita tahu lah ya, 25 November itu memperingati Hari Guru. Pada kala itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan dan juga menginisiasi Gerakan Ayo Rukun yang tujuannya adalah untuk membatasi kita. Jangan sampai di sekolah ini ada tindakan kekerasan seperti itu. Karena kita tahu lah ya akhir-akhir ini kan ya banyak ya berita pembulian kayak gitu kan, miris banget sih. Ya kayak gitu. Makanya kok Duta Gerakan Ayo Rukun nih kayak terdengar awam banget di telinga kita gitu. Ya seperti itulah alasannya. Ya, mungkin. Nah, kenapa bisa Mas Faiz mendapatkan predikat menjadi Duta Rukun? Itu emang langsung dari KPK-nya atau dari ada rangkaian dulu biar bisa jadi duta? Ya sebenarnya to be honest ya, saya ini diberikan tanggung jawab dari pihak sekolah. Tapi in another side, di sisi lain, saya itu memiliki keinginan untuk tahu lah. Saya ini orangnya kepoan, pengen tahu yang dimaksud Gerakan Ayo Rukun ya kayak apa. Kok ya ada duta anti korupsi juga, kok bisa disandingkan gitu. Ya saya penasaran, saya cari tahu. Karena saya tahu bahwa apapun yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Terutama ini kan Gerakan Ayo Rukun merujuk pada kehidupan bermasyarakat.
Ya, kalau kehidupan bermasyarakat ya kita juga sebagai masyarakat tentu perlu tahu biar bisa menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Ya, jadi itu fungsinya. Selain itu juga saya sampaikan tadi karena ada beberapa apa ya, beberapa berita yang tentang pembulian kayak gitu, saya kurang suka, maka dari itu saya penasaran dan ingin terjun sekalian. Sekalian menjadi duta gerakan Ayo Rukun dan juga anti korupsi itu. Ya. Oh, ada anti korupsinya juga. Ya, itu ada disandingkan. Ya karena KPK kan ya, Ya, pemberantasan korupsi. ya itulah berkaitan dengan itu. Ya, menurut Mas Faiz nih, apakah ada maksud dan tujuan tertentu dari adanya duta gerakan Ayo Rukun yang diselenggarakan oleh KPK tadi? Ya, tentu ada tujuannya sih. Kalau dari Dinas Pendidikan itu tujuannya ya seperti awal tadi untuk eh, mengontrol kita agar tidak melakukan kekerasan di sekolah terutama ya, karena banyak banget kasus seperti itu. Saya juga heran ya kenapa. Lalu kalau KPK ini karena gini, kalau saya baca di internet itu sedikit sekali yang kegiatan yang benar-benar mau menjunjung program ini. Program ini kan dibangun oleh di Jawa Tengah ya, Provinsi Jawa Tengah ya. Tapi sedikit kali yang mau menjunjung. Bahkan saya membaca itu hanya ada satu SMA yang mendukung, yaitu SMA 1 Batang di Jawa Tengah itu. Ya. Maka dari itu, kalau dari KPK sendiri tujuannya itu untuk ya meneruskan program ini agar tetap jadi. Karena ya kalau korupsi kan erat kaitannya sama jujur, sama adil, ya kayak gitu. Maka dari itu disandingkan lah dengan yang namanya gerakan Ayo Rukun. Itu juga karena yang menjadi apa ya, menjadi tujuannya atau menjadi targetnya dari KPK kan ya anak-anak kecil kan, yang seumuran dengan kita, yang SMA dan sederajatnya. Maka dari itu disandingkanlah dengan yang namanya program seperti ini sebagai bentuk mendukung dan juga melestarikan programnya agar ya nggak hilang begitu saja ditelan oleh zaman. Seperti itu kira-kira. Ya, habis Mas Faiz jelasin dari gerakan Ayo Rukun ini, Yes. Mas Faiz itu punya tujuan nggak mungkin buat sekolah kita kayak, aku pengen buat rukun sekolah terus biar nggak ada pembulian, kayaknya SMA 1 ada pembulian tidak, Mas? Ya, itu Ada ya? saya pernah dengar berita tentang itu. Ya, kalau gerakan pribadi saya, itu saya dimulai dari diri saya sendiri. Tapi saya yakin perlu bantuan dari sosok guru. Gini, kalau gerakan awal saya itu sangat ingin sekali mengadakan sosialisasi. Yang awal-awal terlebih dahulu ya, mengadakan sosialisasi. Tapi kalau misal saya yang menyampaikan materi itu, saya kira siswa itu gak akan nurut ya. Malah justru ini apa sih? Iya. Sosial-sosial kayak gini tuh gak bakal penting, gak bakal mempan. Maka dari itu saya katakan bahwa guru itu memiliki peran penting dalam perkembangan program ini, terutama di sekolah kita tercinta, SMA Negeri 1 Demak. Ya kalau saya harap misalkan kalau guru berkesempatan untuk membantu saya dalam sosialisasi ini, sekiranya bisa impactnya itu lebih ngena ke siswa-siswa, siswa-siswi, lebih mengenal lah daripada kita yang menyampaikan. Kita tahu kalau kita menyampaikan kan kayak dicuekin sama siswa-siswi. Ya mendingan guru karena impactnya itu bakal lebih besar. Ya seperti itu. Ini saya mungkin mau tanya buat Mas Faiz. Ya, Misal ada yang dibully ya, ya, mungkin teman-teman yang nonton ada yang dibully itu yes, kan, bulinya itu misal dia 3 orang, Yeah. terus kita itu 1 orang itu. Nah itu kita harus gimana? Apa kita diem aja nerima dia bully kita, apa kita pukul balik? ya. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh banyak orang. Jadi gini, saya itu pernah membaca kalau misalkan ketika kamu melihat di sekitar kamu, itu pasti banyak orang yang membencimu. Ya, kalau hal itu normal, pasti ada. Yeah. Kalau misal kalian itu udah dibully, banyak orang lagi jumlahnya lebih dari kita, ya kita lihat sekitar dulu. Bisa nggak ada orang mau membantu nggak? Kalau nggak ada ya, misalkan mereka benar-benar mukul kita nggak bisa kabur, ya kita melawan. Karena salah satu jalannya seperti itu.
Kita nggak mungkin membiarkan badan kita dipukuli orang lain. Kita nggak mungkin membiarkan diri kita sendiri itu tersakiti lah ya. Iya. Kalau kita Kan ya. kita tersakiti, minimal kalian tersakiti juga. Ya, mau nggak mau. Kalau saya bawa belur, Yeah. kalian juga harus bawa belur. Yeah. Kalau saya dibawa hukum, kalian harus diseret hukum juga. Gitu. Kalau misalkan terpepet ya teman-teman ya, jangan dicontoh. Ini kalau misalkan terpepet, terkecuali kalau misalkan ada ruang banyak, Yeah. ada orang di sekitar, bisalah kita mencari bantuan gitu. Mungkin buat teman-teman yang terpojok kayak misal di kamar mandi terus dicegat 3 orang itu langsung pukul Ya, aja. dihantam aja. Kalau nggak teriak aja nggak apa-apa. Nyari bantuan orang lain. Ya, seperti itu. Teriak. Terus kekerasan itu banyak ya, ada yang fisik, Yeah. verbal. Mungkin yang verbal itu yang Ucapan. ucapan. Ya, yang benar-benar Mungkin menyakiti mental. paling nyelekit itu yang di sosmed. Ya, betul. Jadi orang-orang tuh banyak yang ya nyindir-nyindir di sosmed gitu. Yes. Nah, Mas Faiz semisal ada korban yang Yeah. terkena cyberbullying ya kalau di sosmed itu ya. Yeah. Nah, itu sarannya kayak gimana, Mas? Ya, gini. Kalau maka dari itu sebelum kita di Islam kan juga ada yang namanya adab dalam bersosial media. Ya kita juga sebelum mengupload juga seleksi dulu nih, kita nguploadnya itu bakal bener gak, bakal tujuannya tersampaikan ke audiens gak. Kalau misalkan kita nguploadnya udah jelek-jelek ya responnya pasti jelek. Kalau semisal memang ada yang membuli, kita juga responnya harus lebih baik. Jangan sampai respon kita malah nantangin mereka. Malah justru malah mereka terpancing lagi dong. Iya. Ayo kesini ketemuan kita selesaiin bareng-bareng langsung, nggak usah lewat sosmed ya. Kalau kayak gitu ya malah wallahu alam kalian sendiri malah yang terluka. Ya kalau misalkan ada pembulian di sosmed ya kalian responnya yang baik lah. Biar gini loh, orang yang baik itu pasti banyak dukungan. Ketika kalian itu meresponnya baik, tentu ada support dari orang lain. Seperti itu. Last question buat enggak last sih. Saya juga mau tanya. Yes. Semisal ya kita tadi dibully, Ya. kayak disindir di sosmed itu. Kita nanggepinnya pembelaan gitu. Ya. Terus ya mungkin ini ada pengalaman pribadi seseorang kayak Ya. chat kita langsung di screenshot gitu terus disebarin. Nah, itu enaknya kita apain orangnya? Langsung aja ketemuan. Yeah. Tadi yang pukul-pukul nggak apa-apa. Ya. Atau Sebenarnya gini, kalau misalkan chat kita dibocorin, terus kita jelek-jelekin ya, itu parah banget sih. ya sih itu parah sih. Ya kita itu janganlah yang namanya, ayo ketemuan janganlah. Ya kalian lurusin dulu. Misalkan kalian disebarin sama teman kalian, kalian tanya dulu tujuan mereka nyebarin itu apa. Kalau misalkan susah nyari jalan keluarnya, kalian pakai pihak lain. Pihak yang bener netral nih, yang nggak mendukung satu sama lain, satu yang mendukung kamu, yang mendukung orang lain. Jangan sampai pakai pihak yang itu, pakai pihak lah yang netral. Jadi kita itu bisa ngaduin argumen. Argumen siapa yang benar-benar bisa diterima. Nanti kalau misalkan susah diterima, kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu kayak apa? Sebenarnya itu juga lebih efektif dibanding kita langsung ngomong-ngomongan, karena itu bakal ngotot, nggak akan kelar. Kalau orang-orangnya itu kayak keras kepala lah sama pendirian kita sendiri. Ya kalau lebih baik itu pakai pihak ketiga, biar penyelesaian masalahnya itu bisa efektif lah, nggak lama-lama gitu. Oke. Last question buat Mas Faiz nih. Ada Ya. yang mau disampaikan nggak buat teman-teman podcast SMA Negeri 1 Demak terkait Duta Gerakan Ayo Rukun ini? Ya, balas aja nih. Oke, pesan-pesan yang mau saya sampaikan. Oke, menurut yang saya katakan tadi, tolonglah teman-teman lah, jangan sampai kita ini menyakiti orang lain. Ya, karena Gerakan Ayo Rukun ini mengajak kita kepada kebersamaan yang mendominasi. Jangan sampai kita itu ada perbedaan sedikit kita ricuhkan, jangan sampai seperti itu. Ada perbedaan ya kita cari jalan keluarnya biar bisa bersatu lagi. Misalkan ada kelompok kalian yang berbeda pemikiran, dikesampingkan dulu. Carilah yang mendominasi terlebih dahulu. Ya selain itu juga kita juga jangan sampai
kita nggak mau disuruh menjadi ini, kita menolak. Jangan sampai seperti itu. Karena di dunia kita itu perlu ilmu, di akhirat juga perlu ilmu. Jadi misalkan kita perlu keduanya, perlu akhirat dan juga dunia, kalian juga perlu menuntut ilmu. Itu saya baca dari hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Ya mungkin ya lebih baik kita menghindari kekerasan lah ya. Ya, kekerasan jangan sampai dilakukan lah, terutama di lingkup sekolah. Jangan. Karena juga pengalaman adik saya juga dulu pernah dibully ya. Saya tahu perasaannya kayak gimana. Dia juga di rumah nangis-nangis kayak gitu. Jangan sampai lah. Ya saya juga punya teman saya pernah kayak dibully gitu. Iya. Iya, kasihan sih, tapi dia itu punya cara yang menurut saya bagus banget. Gimana tuh? Kan dia mesti kalau dibully itu mesti yang dicari kekurangan dia. Nah, dia tuh nggak diambil hati, berarti dia apa ya? Mau ngasih bukti ke mereka kalau ya dia emang kurang, tapi dia juga punya kelebihan. Jadi kelebihannya dia itu mungkin pinter dalam apa ya? Bidang lain gitu ya, kan. Kayak pelajaran. Yes. Nah, dia itu buktiin. Nah, yang bully dia makin lama mesti nggak bakal bully, malah tambah dekat. Nyari apa? Nyari turunan. Kalau di sini banyak seperti itu sebenarnya. Banyak. Iya sih. Ya mungkin buat teman-teman jika kalian ya dibully atau dikerasin gitu, tunjukin kalau kalian itu punya bakat lain gitu ya. Mungkin dengan prestasi kalian atau apa. Mungkin Mas Faiz punya pengalaman pribadi dibully? Dulu saya pernah waktu SD tapi dulu itu ya karena badan saya gemuk. Ya saya kalau gerak-gerak kan susah ya. Terus diejek. Lu kalau gerak kok kayak gini nggak cepet-cepet, mobilitasmu jelek banget kayak gitu ya. Jujur sakit hati. Seperti itulah. Sakit hati. Saya juga dibully pernah di lomba itu SMP. Saya itu dulu di Cina-Cina gitu. Kamu itu Cina nggak bisa main gitu. Terus saya kasih apa ya? Saya kasih paham langsung lah. Dulu tuh apa ya? Handball kalau nggak salah. Dulu tuh saya di final diteriakin. Waktu SMP itu ya? Kelas 9. Jadi pernah diteriakin, ini kok nggak gol-gol gitu. Terus di lawannya siapa itu? Saya lupa. Pokoknya di final itu yang dulu kan Koni ya. Laut sana itu wah pada mancing saya itu. Koni yang dulu kan itu. Kayak gitulah. Ya yang pokoknya tim-tim sana tuh pada manas-manasin saya biar fokusnya hilang kayak gitu. Terus saya babak kedua langsung kasih paham lah ya. Kasih motivasi dulu. Oh ini. Terus ya udah saya dulu nyetak langsung gol pertama. Saya langsung jerit depan mereka. Terus mereka diem gitu. Itu sebenarnya perlawanan terbaik itu diam. Tapi diam bukan berarti kita gak ngapa-ngapain, tapi diam kita itu membuktikan bahwa kita itu bisa lah lebih baik dari sebelumnya gitu. Diam itu maksudnya gak balas kayak gini. Kamu jelek, kamu lebih jelek, gak kayak gitu. Kalian benar-benar membuktikan diri kalian tuh bakal lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Oke, kayaknya udah di penghujung acara ya. Mungkin buat Mas Faiz terima kasih udah datang ke podcast Mansate. Of course ini pertama kali saya pertama kali perdana. Ini saya kedua kalinya. Dulu saya sebagai host juga mewawancarai atlet lari dari SMA 1 Demak. Itu juga keren. Mungkin kedepannya semoga Mas Faiz bisa amanah dengan prestasinya menjadi duta gerakan Ayo Rukun. Semoga di SMA 1 juga orangnya rukun-rukun. Amin, rukun-rukun. Jangan sampailah perpecahan kayak gitu. Oke. Sudah di penghujung acara, kita bincang-bincang seru bareng Mas Faiz. Mungkin habis ini kita bakal mewawancari murid berprestasi dari SMA
Negeri 1 Demak lagi ya. Mungkin kedepannya Yeah. ya semoga SMA 1 meraih prestasi lagi. Nanti kita bakal Amin, amin. podcast lagi. Amin. Oke, sekian dari saya Rizky Alfatir Prasetyo sebagai host kali ini dan juga Mas Faiz. Dan saya Faiz sebagai narasumber. Oke, kami pamit undur diri. Podcast Mansade melangkah lebih maju. Good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.